Salam kebinekaan. Bertemu lagi di pelajaran IPS dengan materi kebutuhan manusia. Kelas 7. Sebelum kita mempelajari materi kebutuhan manusia, kita akan bertanya terlebih dahulu, kira-kira kenapa orang harus bekerja? Karena setiap orang butuh memenuhi kebutuhan dengan bekerja, maka orang tersebut memiliki penghasilan. Penghasilan yang diperoleh akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari berbagai jenis pekerjaan yang kita temukan, kita memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Ingat, penghasilan untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Lalu apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup secara alami melalui pencapaian kesejahteraan. Sementara keinginan adalah harapan yang diinginkan akan sesuatu hal yang dikehendaki akan terkabul. Dari pengertian ini, kita jelas tahu bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi, sementara keinginan pemenuhannya masih bisa ditunda. Berdasarkan hal tersebut, maka kita sebagai orang yang sudah paham tentang kebutuhan dan keinginan, hendaknya dituntut untuk bisa melakukan yang namanya skala prioritas. Skala prioritas adalah membuat daftar yang terpenting dan mendesak sampai hal yang tidak mendesak dan pada akhirnya masih bisa ditunda. Kenapa seperti itu? Kita perhatikan di gambar. Keinginan itu tidak harus dibeli, masih bisa ditunda. Sementara kebutuhan harus dibeli. Contohnya apa? Makanan harus dibeli. Sementara keinginan, makanan, kita ingin makan pizza. Apakah itu wajib? Atau bisa digantikan dengan nasi? Mana yang disebut dengan keinginan? Mana yang disebut kebutuhan? Jelas? Berikutnya, keinginan itu tidak terlalu penting. Sementara kebutuhan tidak bisa digantikan, wajib harus dimiliki. Keinginan butuh pertimbangan, tetapi kebutuhan tidak butuh pertimbangan, harus langsung dibeli. Sementara keinginan adalah bisa digantikan oleh benda lain, sementara kebutuhan itu tidak bisa digantikan. Kenapa? Karena penting dan darurat. Untuk itu, maka setiap orang wajib memahami apa itu skala prioritas. Contoh kebutuhan. Orang lapar butuh makan. Orang sakit butuh obat. Bahkan di masa pandemi saat ini, setiap orang, pelajar, semuanya butuh handphone, butuh internet. Yang apabila semua kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi gangguan. Saya rasa setiap siswa akan menjadikan paket kuota internet untuk saat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Karena dengan memenuhi kebutuhan internet, maka kita bisa belajar seperti saat ini. Selanjutnya, apa jenis kebutuhan? Kebutuhan kita kelompokkan menjadi 4 berdasarkan intensitasnya, yaitu kebutuhan primer, yaitu makanan. Kebutuhan sekunder, artinya kebutuhan yang akan kita penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kita utamakan makanan, nasi, kebutuhan primer. Setelah ini terpenuhi, baru kita menggunakan kebutuhan sekunder. Setelah kebutuhan sekunder terpenuhi, baru kita bisa menentukan kebutuhan tersier kita seperti perhiasan. Aneh rasanya kalau kita sebagai orang yang sudah memahami tentang skala prioritas mementingkan kebutuhan tersier sementara kebutuhan nasi terlupakan. Itu tidak baik. Selanjutnya jenis kebutuhan yang kedua, berdasarkan sifatnya.
Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan setiap orang dalam memenuhi fisiknya, ya, mereka olahraga, ya. Sementara kebutuhan rohani, mereka mengadakan yang namanya ibadah untuk agamanya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Ada kebutuhan yang sekarang harus dipenuhi seperti yang tadi saya jelaskan. Kebutuhan orang sakit itu sekarang juga tidak bisa ditunda, harus butuh obat. Orang lapar sekarang juga dia butuh nasi. Sementara kebutuhan yang akan datang itu adalah berupa tabungan. Ya, kita menabung dengan harapan di masa depan nanti kita bisa memanfaatkan kebutuhan itu. Lalu mana yang terpenting? Tentunya kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang keempat adalah berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu berupa baju, pakaian, topi, sementara kebutuhan kelompok adalah berupa jalan raya, rumah sakit, dan lain-lain. Dari pengertian ini, individu artinya adalah kebutuhan milik pribadi yang tidak bisa dipakai bersama-sama dengan orang lain. Sementara kebutuhan kelompok adalah bahwa kebutuhan itu kepentingannya untuk kelompok, untuk kepentingan umum. Lalu, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan ini? Manusia memenuhi kebutuhan, kita tarik balik dari pengertian homo socius, yaitu homo socius adalah manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, setiap manusia butuh interaksi dengan orang lain. Bahkan ketika manusia menjalankan homo economicusnya, manusia butuh interaksi dengan orang lain. Homo economicus adalah manusia sebagai agen secara konsisten dan rasional untuk mementingkan diri sendiri tanpa tidak pernah merasa puas. Kata kuncinya merasa tidak puas. Itulah homo economicus. Lalu kalau manusia tidak merasa puas, bagaimana dengan permasalahan orang lain? Dari situlah muncul yang disebut ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan manusia sangat terbatas. Ya, kalau kita lihat bahwa keinginan setiap manusia itu tidak terbatas, tetapi alat untuk memenuhi keinginan kita, kebutuhan kita itu sangat terbatas. Dan inilah yang disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan kata lain, kelangkaan itu terjadi karena jumlah kebutuhan kita yang sangat banyak dan jumlah barang atau jasa yang tersedia. Sementara kelangkaan ini kalau tidak diperhatikan dengan baik, maka ini yang merusak ekosistem. Setelah mendengarkan penjelasan singkat tentang kebutuhan manusia, silahkan seluruh peserta didik mengerjakan evaluasi dengan 3 pertanyaan ini. Apa itu kebutuhan? Apa itu kelangkaan? Lalu bagaimana usahamu mengatasi kelangkaan? Jawab di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai ketemu di materi IPS yang selanjutnya. Salam kebinekaan.